Jangan mudah menyalahkan. Jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram. Ini dari dulu ulama kita. Dan apakah Nabi merayakan Maulid? Nabi merayakan kelahirannya dengan apa? Puasa. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Jawabannya Nabi tazakau itu hari itu saya dilahirkan. Yang kedua, wahyu pertama turun itu pada hari Senin. Sehingga Nabi berpuasa. Makanya komeki macuri Nabi tak sampai aswaga tajaji tak puasa. Kalau kita lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Kalau lahir hari Rabu, puasa hari Rabu. Karena Nabi kebetulan lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Kalau kita dilahirkan hari Kamis, maka puasa hari Kamis. Karena orang yang puasa pada hari kelahirannya, insya Allah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kelebihannya. Iya. Semua tak puasa nggak saja jangan tak. Iya. Puasakan supaya awet muda juga. Yang tua tidak usah puasa, nanti awet tua. Iya. Tapi tetap disunahkan puasa hari Senin. Itu puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Jadi ini kita mau puasa sini, mau puasa sunnah aso aja jangan nana binta. Nah ini kita mau puasanya aso aja jangan maka dia mengikuti Rasulullah berpuasa sebagaimana Nabi puasakan hari kelahirannya. Satu hadis itu ada 2 hukum. Iya. Kadang satu hadis itu ada 4 hukum. 3 hadis 4 hukum. Hadis tentang makan di rumah orang yang meninggal. Suatu ketika Rasulullah mendatangi orang yang sedang berduka. Kemudian disembelihlah kambing untuk disiapkan untuk hidangan. Nabi ke kuburan. Di kuburan itu Nabi melihat ketika digali tempat lahat itu di bagian kepalanya, Nabi tegur. Luaskan di bagian kepalanya dan luaskan di bagian kakinya. Itu pesannya Rasulullah. Kemudian setelah pulang ke rumah orang yang berduka, Nabi dihidangkan makanan dan Nabi makan. Tapi baru 1 suap, Nabi berhenti makan. Kemudian Nabi mengatakan, saya merasakan makanan ini makanan haram, tidak halal. Kemudian Nabi berhenti makan dan minta untuk dibagikan ke orang-orang yang berhak menerima. Nah, hadis ini dipakai orang bahwa makan di rumah orang meninggal itu haram. Seandainya haram, Nabi tidak mungkin mencicipi. 1. Hadis ini ketika dibuka kitab fikih, Imam Syafi'i memasukkan hadis ini pada bab jual beli yang diharamkan. Imam Abu Hanifah memasukkan hadis ini pada bab mukjizat Rasulullah. Imam Malik memasukkan hadis ini pada bab bolehnya makan di rumah orang yang meninggal. Coba. Satu hadis itu beda-beda tempatnya. Kenapa? Karena hadis ini mengandung 4 hal. Yang pertama, Nabi bisa mengenali makanan haram. Itu mukjizat Nabi. Ketika Nabi penjual orang yang berduka itu mengatakan, tidak ya Rasul, ini halal. Saya membelinya sendiri. Nabi tanya, bagaimana caramu membelinya? Dan sudah mengatakan, memang penjualnya tidak ada. Kebetulan penjualnya lagi keluar. Dan yang menjaganya itu tidak tahu harganya. Tapi saya hanya menyimpan uang, kemudian saya ambil kambingnya. Tanpa mengetahui berapa jumlah harganya. Nabi mengatakan, itulah sehingga ini menjadi haram. Karena jual belinya tidak jelas. Nah, makanya Imam Syafi'i masukkan dalam bab jual beli yang diharamkan adalah tidak ada akad yang jelas. Makanya itu saya kalau ke pesta pernikahan jarang makan. Karena rata-rata itu ibu-ibu kalau mau kasih menikah anaknya, nah kasih tahu saja penjual, catat saja dulu. Biasa begitu Bu ya. Itu jual beli bukan utang dan bukan jual beli. Karena tidak ada akadnya. Nah sebab makan mami catakmu jolo. Mestinya kalau utang dikasih tahu, pesta saya tanggal 12, nanti tanggal 15 saya bayar. Kasih saya catatannya berapa jumlah utangku, maka itu boleh dimakan. Tapi ketika tidak jelas, maka itu masuk dalam jual beli yang tidak dihalalkan. Makanya hati-hati. Ini batal ini. Yang kedua, kebolehan makan di rumah orang yang meninggal. Karena Nabi mencicipi. Seandainya tidak boleh dimakan, Nabi tidak mungkin memakannya. Hanya saja karena jual beli ini tidak jelas, sehingga makanan itu menjadi haram. Artinya, boleh memakan di rumah orang meninggal ketika orang itu menghidangkan. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh dia berutang. Karena kapan dia berutang kemudian dia menghidangkan makanan, maka itu haram. Tapi ketika harta itu adalah harta anak-anak keturunannya, maka itu makruh. Tapi ketika amplop yang dibawa orang, amplop yang dibawa orang ketika ada orang meninggal, itu yang dibuka, kemudian dibelikan makanan dan minuman, maka itu sunnah. Karena Nabi mengatakan, engkau yang membawa makanan dan engkau makan. Ini hukum.
Ini kita bicara hukum, Pak. Banyak orang keliru itu karena tidak paham kaidahnya. Jadi kalau ada orang meninggal, nah ada orang bawa amplop, itu yang kita buka, itu yang kita belikan air minum, itu yang kita belikan makanan, baru itu kita hidangkan. Cuma memang dulu tidak bawa uang, tapi bawa makanan, bawa bubur. Sekarang orang tidak bawa bubur, tapi bawa uang. Itu uang kita jadikan makanan untuk kita hidangkan, karena itu menjadi sedekah untuk almarhum. Kalau harta ahli warisnya, maka itu makruh, karena sunnahnya tadi yang sedekah ini. Tapi kalau ngutang baru menghidangkan, maka itu haram. Makanya Nabi mengatakan, aja mumpak dumpi depuran Ja'far. Ini penting ditahu hukum-hukumnya ini. Makanya hati-hati, Bu. Makanan itu juga perlu hati-hati. Termasuk ada makanan itu sebenarnya tidak boleh dimakan, walaupun dia di rumah. Ada yang halal tapi berubah menjadi haram. Misalnya, beli ayam di pasar, dibawa ke rumah, kemudian dicuci. Setelah dicuci, dibuang airnya. Kemudian masih ada sisa air bergenang di baskom, dan itu warna darah masih ada. Kemudian dikasih bumbu, maka semua benda ini menjadi najis, dan itu haram. Itu jadi masalah. Jadi bagaimana caranya supaya dia menjadi halal? Caranya cuci ayam itu sampai bersih, kemudian pakai seringan atau dandang, masukkan ayam ke situ sampai semua airnya jatuh menetes. Tidak ada lagi air yang berubah warnanya di dalam baskom itu, kemudian kasih bumbu, itu baru halal. Itu dalam pengolahan, belum tentu halal dalam sembelihan. Halal lagi dalam sembelihan, belum tentu lagi halal uang yang kita pakai beli ayam. Nah, ini jadi masalah. Itu rentetan hukum ke situ, Pak. Makanya hati-hati. Nah, haram itu ada dua. Ada haram li satiha, ada haram li gairiha. Kalau li satiha bendanya, kalau li gairiha prosesnya. Ayam halal, tapi aku menunggu beli bola kan haram. Sama gitu penjual ayam potong, hati-hati. Pergi beli ayam potong, nagat tapami panina, narako uluna. Akan baca. Dia bismillah, apa angkat tahu makutana? Saya kali nanya 50 sak buku itu. Negeri 50 bisa bu. Iya kan? Makanya kalau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau pergi ke pasar beli ayam, usahakan kita yang sembelih supaya terjamin. Bacanya Bismillahi billahi Allahu Akbar. Bisa juga dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Paling bagus kalau mau menyembelih berwudu dulu. Ajenneki na pamagere. Pak Megatoto tahu manuin ajenneki na palin na din ajennek. Iya. Berwudu. Setelah berwudu, pertajam pisaunya. Seakan pisau nama taran. Kemudian jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Denawat dingi pakai masih pong Allah Ta'ala mabunuh. Makanya cukup dibaca Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi billahi Allahu Akbar. Iya. Apa lagi? Perempuan bisa menyembelih. Iya. Ada jalur napas, kemudian angka 2 pas sepina, itu harus putus. Makanya tiga-tiganya harus putus. Kalau kambing, usahakan napasnya masuk baru sembelih. Nanti kalau keluar sudah lewat di bekas sembelihan, itu pasti tidak bau. Tapi ya kau masuk napasak natagere, mak bau tuh. Itu kuncinya. Iya kau jaki sila dak makun raya mak bisa penne, tapakawang ililata aja nak ges saya sayawa. Kalau disembeli, lemaknya kambing itu tidak akan melekat di benda yang dipakai memasak maupun ke piring. Itu kuncinya. Iya komeki komaromoi aja tapagang. Iya konolai angin apa sa malolisu, nolai ya ililai malolisu, udara malolisu, tapak kosong. Insyaallah dia nama kadot. Yang paling pokok aja napolo napasa supaya dia masih jamawari. Iya kumabicu gagay na mega tau memandray sampai ya roalungnya matekewe. Ada awan itu yang menggumpal. Bacakan salawat baru lihat itu badannya binatang. Kalau dia gemetar begini, tagere, dan nandre tawiyat. Sama gitu penjual ayam potong, hati-hati.
Pergi beli ayam potong, nagatamami panina, narako ulun na. Akan baca. Dia nak bismillah, apa angkat tahu makutana? Saya kali nanya, 50 sak buku itu. Negeri 50 bisa bu. Iya kan? Makanya kalau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau pergi ke pasar beli ayam, usahakan kita yang sembelih supaya terjamin. Bacanya Bismillahi billahi Allahu Akbar. Bisa juga dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Paling bagus kalau mau menyembelih berwudu dulu. Ajenne ki na pamagere. Pak Megatoto tahu manu ena jenne ki na palin ade nak jenne. Berwudu. Setelah berwudu, pertajam pisaunya. Seakan pisau yang mataran. Kemudian jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Denawat dingi pakai masih na Allah Taala makbunuh. Makanya cukup dibaca Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi billahi Allahu Akbar. Apa lagi? Perempuan bisa menyembelih. Ada jalur napas, kemudian angka 2 pas sepina, itu harus putus. Makanya tiga-tiganya harus putus. Kalau kambing, usahakan napasnya masuk baru sembelih. Nanti kalau keluar sudah lewat di bekas sembelihan, itu pasti tidak bau. Tapi ya kau masuk napas na tagere, mak bau tuh. Itu kuncinya. Iya kau jagi sila dak makun raya mak bisa penne, tapakawang ililata aja nak ges sayase nak ges sayawa. Kalau disembeli, lemaknya kambing itu tidak akan melekat di benda yang dipakai memasak maupun ke piring. Itu kuncinya. Iya komeki komaromoi aja tapagang. Iya konolai angin napasa malolisu, nolai ya ililai malolisu, udara malolisu, tapak kosong. Insyaallah dia nama kak dot. Yang paling pokok aja napolo napasa supaya dia masih jamawari. Iya komabicu agagay na mega tau memandray sampai ya ro alungnya matekewe. Ada awan itu yang menggumpal. Bacakan salawat baru lihat itu badannya binatang. Kalau dia gemetar begini, tagere dan nak nandre tawiyat. Yang tu nak kada palisa ina pamugere. Aja no paumanang man rase matu ko ini kan jadi masalah ini. Iya. Itu kuncinya. Makanya kata makada aja mugere kedua. Kena segere kedua. Ketika disembeli, ya kali aku musoronoi pisau pamulana, sorono di pacapurana. Ya kamu gatamendre pacapurana pamulana, gatamendre di pacapurana. Aja naliang mau pakai mabuk, kalian mau pakai matutu. Tapi sebenarnya tidak. Yang paling pokok itu adalah menyembeli, jangan aja jedah. Aja tasoro makona patapale pana patajini na patagatang itu ada jedanya. Mesti itu tidak boleh berhenti. Iya, usahakan itu cepat tidak berhenti. Kemudian engkau pasangan ini yang sangat pokok sebenarnya ini. Kalau dalam penyembelihan kan dua hukum itu. Maka ketika disembeli binatang itu kan ada yang pakai takbir. Maka dia kedua aja nak kedua tiga takbir. Kalau 4 kakinya 4 kali takbir. Kan ada yang pakai itu. Ya Bismillahi billahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. 4 aja nasab. Ya kalau 2 aja na Allahu Akbar Allahu Akbar. Sebenarnya tidak. Cuma mestinya setiap gerakan itu diikuti dengan zikir. Itu kuncinya. Kemudian ya komelo ki makanja agagai tandre tagere menre. Iya komelo ki de na malunra gereno. Makanya ya kung kataw magere manu na soronoi piso na pacapuran na pasti mo pangia tu manu ena mate. Tapi ya kung nagatamen ray pacapuran na lengang iya tu manu ena mate. Dan itu tidak sama dimakan. Itu kuncinya. Ayan na to nakadang kagere wariala ang kagere baca dosa lama. Iya tu kagere wariala na soronoi. Itu untuk membedakan. Padahal sitongan na pada muno. Iya. Ya kung makali mo palauke kay nyawana, tanya nyawana manu na kutanang. Aga akatana tau melo igerera manu, iya ko tasyakuran, panguloy, tanda kasukurannya, nasabaya to si kiri na lokoloy. Yan na tunasa makali mo palauke kay nyawana, tanya nyawana lokoloy aku tanang. Akatana minasan na ito tau magere manu aga. Makanya sebelum menyembeli ayam, tanyakan ke pemiliknya, ini untuk acara apa? Kalau tasyakuran, tapangulo ko po Allah Ta'ala sampai sebagai tanda kesyukurannya. Ya to na to si kiri na olok-olok. Itu penting itu.
Nasa Pak Mega tahu dia napahangi. Pak Mega tahu cia ko tumagere makanya maseke. Cia Pak Gurongi bacana. Iya. Tapi tadi jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, pakai Bismillahibillahi Allahu Akbar. Nah sebab tidak boleh dipakai Rahman Rahimnya Allah membunuh. Makanya kutilalan nak orangnya angka di surah tidak ada basmalahnya. Surah Bara. Kenapa? Karena itu membicarakan tentang peperangan dan pembunuhan. Tapi hikmahna agak. Maka di sini na jama-jamang yung kulino para lumanang ibismillah. Kecuali yang kecil di jama-jamang. Yang kumelo kong jama, jamu mak bismillah. Yang kumeko minnaw, jamu mak bismillah. Kayaknya perbuatan haram tidak usah dipakaikan basmalah. Kemudian saya wasiatkan bagaimana cara cinta kepada Rasulullah. Pegai salawat lo kunabita, insyaallah. Iya kumega ni salawat, tapi pegai mo salawat. Yang penting masalawat ki mataru. Agi-agi pegai salawat. Anak-anak dibacakan salawat. Melo matin ronak tetap bacaan salawat. Suami yang suka emosian bacakan salawat. Tapi situngan nang katupak burana ko lakay pacecero. Kalau pengemosian itu suami tak hari Jumat subuh bikinkan air panas aduk mengikuti arah tawaf, bacakan inna ansalnahu. Kemudian letakkan sendok pengadu itu di tengah. Pajapi macenne ia tuwee nampataka. Itu yang membuat supaya dia tidak temperamen. Pajapi macenne nampataka ia rosinrue tetesan air terakhir. Kan ada itu air yang jatuh. Tetesan terakhirnya bacakan surah Al-Kausar dengan satu napas. Kemudian kasih gelas itu diminum. Suami tak itu airnya, sisanya kita minum sedikit. Ada dua fungsinya. Suami tidak akan suka emosian. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan itu kepada suaminya, maka suaminya tidak akan bisa selingkuh. Denul lemak baine belakai tako yang tutamalkan. Itu kuncinya. Makanya Khadijah itu sering merengek minta sisanya Rasulullah. Kadang dia meminum itu, dia tutup gelasnya kemudian dia ambil dari telapak tangannya Rasulullah. Nah sebab magai, tapi mesti ada kita minum dan itu hanya di subuh Jumat. Jadi dia na subuh Jumat, taki goreng pelalakai kopi atau teh. Aduk mengikuti arah tawaf dan itu baca inna ansalnahu. Nanti selesai berputar airnya tenang, baru diangkat, baru baca surah Al-Kausar pada tetesan air terakhir itu dengan satu nafas. Kemudian minum. Kasih minum suami tak, sisanya harus ada kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Insya Allah suami kita tidak akan menikah lagi. Makanya Khadijah itu tidak pernah dimadu oleh Rasulullah. Nanti meninggal baru menikahi siapa namanya Aisyah, baru di situ bisa memadu istrinya. Kenapa? Itu ada doa khususnya memang diajarkan oleh Nabi. Itu kuncinya, Bu. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Insya Allah selamat. Atau sekalian jangan diminum. Tapi kuncinya, Bu, saya kasih tahu, kalau mau suaminya selalu cinta, pelayanan saja diperbaiki. Insya Allah. Ia namakan jak mau pelayanan tak, suami tidak akan melirik kemana, karena tidak ada lagi yang dia cari. Ia miko maka dia jokan aja saja kena. Iya. Ia kode panotok lakay na jadi way pelana. Sarapan sudah jadi sebelum dia bangun. Kita tanya dengan baik-baik. Tidak memotong ketika dia bicara. Insya Allah. Matana lakay. Iyo pumiko nampay si camat. Gak tumuasang. Iya. Ano begitu? Tapi kantara. Matan ramatote. Wanita yang sering memotong pembicaraan suami. Dan biasa lebih besar daripada suaminya. Suaranya pasti kena penyakit perut yang tembus ke punggung. Itu kena. Termasuk kisah sebenarnya itu dari sini. Jangan memotong pembicaraan suami kalau tidak mau kena penyakit itu. Itu bahaya. Itu siksaan di dunia sudah dikasih. Pak kami itu lakai lambak lodi. Mana nak leko-lekoannya mana. Dia ada begitu, memang ada. Sabara ki koma kometiro lakai ta. Iya. Lambak lodi memang ada. Nah emang kunre itu langsung pemikirannya cepat. Makanya bersabarlah. Tunggu dia sampai dia selesai bicara. Insya Allah engkau akan diberi kesehatan. Kemudian yang kedua, upasangi, jangan banyak menuntut ke suami. Karena sebesar apapun rezeki yang kau diberikan, tidak akan pernah cukup kecuali kau bersyukur. Karena pernikahan itu membuka pintu rezeki. Cuma kadang orang mengatakan, ini sudah menikah tapi tidak ada rezeki. Sebenarnya rezekimu ada. Cuma pintu syukurmu yang terbatas.
Makanya kalau ada orang dapat uang 500.000, belanjanya di mana? Dia belanja bukan di pasar, tapi di pembawa sayur, di mobil ini. Mobil pembawa sayur. Kalau 1 juta penghasilannya 1 bulan, di pasar di belanja. Kalau 5 juta, pergi di mall belanja. Kalau 10 juta, di Jakarta beli gincu. Kalau 100 juta, di Singapura beli daster. Jadi gaya hidup itulah sebenarnya yang membuat hidup kita ini susah. Coba, tidak ada orang yang kurang rezekinya, semua cukup. Cuma kita yang tidak bisa mengelola. Iya, kemauan yang paling banyak. Apa rasanya bedanya kopi yang ada di rumah dengan yang ada di warkop? Yang di warkop 10.000, yang di rumah cuma 2.000. Apa bedanya kita minum Sprite dengan air aqua? Padahal kita cuma mau menghentikan haus, tapi kita minum air aqua. Kita minum Sprite yang harganya mungkin 7.000, 10.000, padahal air aqua hanya 1.500. Kenapa? Itu gengsi. Jam tangan kita pakai, kadang harganya 100 juta. Dengan jam tangan yang harganya 500.000, sama aja jam 3 na tunjuk. Tidak ada bedanya. Sama gitu. Jam tangan yang 1 miliar juga jam 3 aja na tunjuk. Yang 500.000 jam 3 juga na tunjuk. Kenapa? Itu gaya hidup. Pakaian juga begitu. Iya, ibu-ibu terutama. Pakai baju, ada semua modelnya. Padahal pakaian itu tidak banyak yang dipakai. Kalau kami tahu itu dosa nama kunre, dia pernah baju-baju nama dosa. Aku may pakai baju na nasa makarima tu tetulia mana pakai padahal dia nak kada tahu dia nak kada. Iya, itulah perempuan. Apa ya nawan-nawan nasa makarima tu tahu padahal dia nak kada tahu. Dan yang ada di rumah itu semua tidak dipakai. Hanya sampah yang dibawa ke rumah. Kenapa saya mengatakan sampah? Melinipan ne tak 20 losi mangarisa ada 20 losi, 20 losi piring. Ditulis namanya, disimpan di lemari, tidak pernah dipakai. Panne soli, angka ko lemari. Cangkiri soli, kamana ko lemari taruh. Memang relakai na panne plastik na pakai. Iya. Rapai panne plastik oleh hadiah rinso. Cere kristal, angka mana ko lemari mak jiji, dia kagak pakai. Ya mau tu cere panne osing. Saboy cere na nanti lo pasai na tempele. Padahal angka cere kristal dia nak dipakai. Begitu banyak sampah di rumah yang kita tidak pakai. 40 hari benda tidak digunakan kata Nabi kalau akan minta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Namo bayi ne kode dipakai Pak 40 sone kana itu timah. Akhirul kalam Allahumma biqil aqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.